Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang metabolisme. Tujuan praktikum. Setelah melakukan metabolisme, mahasiswa diharapkan 1. Mempunyai keterampilan dan melakukan percobaan tersebut. 2. Untuk mengetahui posisi penting metabolisme obat dalam evaluasi keamanan dan kemanfaatan suatu obat. 3. Untuk mengetahui bagaimana obat dimetabolisir dan dideaktivasi. Dan 4. Untuk mengenal jalur dan kecepatan distribusi serta eliminasi obat dan metabolitnya. Dasar teori. Metabolisme atau biotransformasi adalah reaksi perubahan zat kimia dalam jaringan biologi yang dikatalis oleh enzim menjadi metabolitnya. Jumlah obat dalam tubuh dapat berkurang karena proses metabolisme dan ekskresi. Hati merupakan organ utama tempat metabolisme obat. Ginjal tidak akan efektif mengekresi obat yang bersifat lipofil karena mereka akan mengalami reabsorpsi di tubulus setelah melalui filtrasi glomerulus. Oleh karena itu, obat yang lipofil harus dimetabolisme terlebih dahulu menjadi senyawa yang lebih polar supaya reabsorpsinya berkurang sehingga mudah diekresi. Proses metabolisme terbagi menjadi beberapa fase. Fase 1, merubah senyawa lipofil menjadi senyawa yang mempunyai gugus fungsional seperti OH, NH2, dan COOH. Ini bertujuan agar senyawa lebih mudah mengalami proses perubahan selanjutnya. Hasil metabolisme fase 1 mungkin mempengaruhi efek farmakologinya. Metabolisme fase 1 kebanyakan menggunakan enzim sitokrom yang banyak terdapat di sel hepar dan GI. Enzim ini juga berperan penting dalam metabolisme zat endogen seperti steroid, lemak, dan detoksifikasi zat eksogen. Namun demikian, ada juga metabolisme fase 1 yang tidak menggunakan enzim sitokrom P450, seperti pada oksidasi katekolamin, histamin, dan etanol. Perhitungan dosis diazepam injek 2 ml. Berat marmot yang tadi digunakan yaitu sebesar 479 gram. Dosis lazim obat untuk manusia 5 mg. Konversi dosis. Konversi dosis sama dengan dosis lazim dikali faktor konversi. Perhitungan dosis. Konversi dosis sama dengan 5 mg dikali 0,03 sama dengan 0,155 mg. Untuk marmot dengan berat 474 gram, rumusnya yaitu dosis hitung sama dengan bobot hewan hitung per bobot hewan normal dikali dosis konversi. Perhitungannya, dosis hitung sama dengan 4.744 per 400 gram dikali 0,155 mg sama dengan 0,181 mg. Dosis ini diberikan dalam volume. Obat yang digunakan merupakan sediaan obat jadi dengan kadar 1 ml injeksi mengandung 5 mg diazepam. Perhitungannya, dosis hitung sama dengan 5 mg per 1 ml dikali 0,184 mg sama dengan 0,03368 ml. Untuk perhitungan dosis luminal, berat marmot 512 gram, dosis lazim obat untuk manusia 80 mg. Konversi dosis untuk rumusnya yaitu konversi dosis sama dengan dosis lazim dikali faktor konversi. Perhitungannya yaitu konversi dosis sama dengan 80 mg dikali 0,031 sama dengan 2,48 mg. Untuk mencit dengan berat 500, untuk marmut dengan berat 512 gram, dosis hitung bobot hewan hitung dibagi bobot hewan normal dikali dosis konversi. Dosis hitung sama dengan 512 gram per 400 gram dikali 2,48 mg sama dengan 3,174 mg. Dosis ini diberikan dalam volume 5 ml. Pembuatan larutan stok 30 ml. Jumlah obat yang digunakan yaitu vol stok larutan dibagi volume pemberian dikali dosis normal. Untuk perhitungan yaitu 30 ml per 3 ml dikali 3,172 mg sama dengan 19,046 mg dikurangi 19 mg. Persen kadar obat. Persen kadar obat yaitu berat obat per volume stok dikali 100%.
yaitu hasilnya 63%. Untuk penghitungan dosis simetidin, berat marmot 210 gram. Dosis lazim obat untuk manusia 80 mg. Konversi dosis lazim dikali faktor konversi, yaitu 80 mg dikali 0,031 sama dengan 2,48 mg. Untuk mencit dengan berat 210 gram, dosis hitung bobot hewan hitung per bobot hewan normal dikali dosis konversi. Dosis hitung sama dengan 210 gram per 400 gram dikali 2,48 mg sama dengan 1,302 mg. Dosis ini diberikan dalam volume 5 ml dan pembuatan larutan stok sebanyak 30 ml. Jumlah obat yang digunakan yaitu volume stok larutan dibagi volume pemberian dikali dosis normal, yaitu hasilnya 7,812 mg min 8 mg. Persen kadar obat, berat obat per volume stok dikali 100%, yaitu hasilnya 26,6%. Alat dan bahan yang digunakan untuk alat yaitu spuit 0,5 ml dan stopwatch. Untuk bahan, diazepam, luminal, simetidin, dan hewan uji yaitu marmot. Untuk prosedur kerja, marmot sebanyak 3 ekor dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 contoh diberikan diazepam secara IP. Kelompok 2 diberikan luminal secara IP. Kelompok 3 diberikan semitidin. Dan yang terakhir adalah amati waktu sampai terjadi gejala hipnosis serta lama waktu tidur. Hasil percobaan. Perlakuan untuk diazepam. Waktu timbul efek 20 menit, luminal waktu timbul efek 75 menit, dan simetidin 70 menit. Pembahasan. Metabolisme obat sering disebut biotransformasi. Metabolisme obat terjadi terutama di hati, yakni di membran endoplasmik retikulum dan di sitosal. Tempat metabolisme yang lain adalah pada dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, dan kulit, juga di lumen kolon. Pada percobaan ini digunakan marmot sebagai hewan uji karena di samping harganya ekonomis dapat dilihat pula dari keekonomisan jumlah petidin dan simetidin yang diberikan pada volume pemberiannya. Setiap kelompok mengambil marmot sebanyak 3 ekor marmot dimasukkan ke dalam baskom supaya tidak mudah lepas. Uji pertama dengan tanpa pelakuan secara intraperitoneal, yaitu marmot diambil dan diinjeksikan dengan cara mengambil marmot pada bagian kulit punggung dan ekor dijepitkan pada sela jari tangan supaya mencit tidak mudah lepas dan menggigit sehingga daerah perut terasa tegang. Basahi daerah perut dengan kapas beralkohol, kemudian tusukkan jarum suntik sejajar dengan salah satu kaki hewan pada daerah perut. Lebih kurang 1 cm di atas kelamin suntikan diazepam. Setelah selesai pemberian diazepam, tarik pelan-pelan jarum suntik. Tekan tempat suntikan dengan kapas beralkohol. Hati-hati jangan sampai terkena hati, kencing, dan usus. Hitung onset dan durasi setelah petidin diinjeksi. Pada hasil perhitungan onset, pemberian intrapenetorial dilakukan dengan menggunakan stopwatch sampai marmot tersebut benar-benar sudah menimbulkan efek obat, dan hasil perhitungan durasi lama kerja obat menimbulkan efek sampai efek tersebut habis dan ekor marmot mengalami tegangan. Obat yang digunakan pada percobaan ini yaitu diazepam yang menggunakan dosis 5 mg per 1 ml. Petidin memiliki efek nyeri sedang sampai berat. Pemberian diazepam dilakukan secara intraperitoneal agar efek yang ditimbulkan lebih cepat karena di dalam rongga perut memiliki banyak pembuluh darah. Senyawa kimia yang mempengaruhi enzim metabolisme antara lain indikator dan inhibitor. Indikator adalah senyawa kimia yang dapat mempercepat kerja dari enzim metabolisme. Inhibitor adalah senyawa kimia yang dapat menghambat kerja dari enzim. Parameter yang saling berpengaruh di sini adalah durasi, karena yang dilihat adalah kadar obat di dalam plasma sehingga yang dilihat obat tersebut berefek sampai obat tersebut tidak berefek. Jadi, bukan onsetnya atau waktu mula kerja obat sampai obat tersebut memberikan efek. Rata-rata, durasi terbesar adalah kontrol. Durasi terkecil adalah inhibitor. Menurut teori, durasi yang tercepat adalah induktor, kontrol, dan inhibitor.
Reaksi-reaksi selama metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu reaksi fase 1, reaksi-reaksi enzimatik yang berperan dalam proses ini sebagai besar terjadi di hati, dan reaksi fase 2 yaitu konjungsi glukuronida, asilasi, metilasi, pembentukan asam merkapturat, konjungsi sulfat. Pemberian petidin pada hewan uji dapat menyebabkan hewan uji tersebut tidur, bangun, dan tidur kembali. Hal ini fenobarbital memiliki efek redistribusi. Dilakukan uji ANAVA untuk durasi, menghasilkan data F hitung lebih kecil dari F tabel, yang berarti tidak ada perbedaan durasi antara kelompok. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.